Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan alam semesta ini, yang disertai dengan aturan-aturannya, hukum sunatullah yang adil dan bijaksana. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wasiat yang pertama yang ingin saya sampaikan di awal khutbah ini, marilah jemaah sekalian, terlebih diri pribadi saya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan berupaya untuk menjauhi segala larangannya. Mari kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan pada kita. Dan ada sebuah karunia yang sangat besar yang diberikan kepada kita hari ini, tidak diberikan kepada semua hamba-hambanya, tetapi hanya diberikan kepada hambanya yang terpilih saja, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena iman dan Islam ini yang membuat kita meninggalkan aktivitas dan rutinitas kita, yang membuat kita ringan melangkahkan kaki di tempat yang penuh berkah ini. Selanjutnya, kalau kita sudah mampu bersyukur, seraya kita sambil berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. An-Naml ayat 19. Insya Allah dengan kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah, maka dengan sendirinya insya Allah kita akan sabar. Sabar menjalani perintahnya, juga ada sabar kita menjalani kehidupan ini masih di tengah pandemi COVID-19 ini, yang sudah merubah semua tatanan kehidupan kita. Harapan besar kita, dengan kesabaran kita, Allah akan membalasnya dengan surganya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Al-Insan ayat 12. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita jangan berbangga hati Kita jangan sombong dengan amal
kebajikan yang kita lakukan. Allah sudah mengisyaratkan kepada kita. Nanti di rumah kita buka kembali surah Al-A'raf ayat 46-47. Ketika kita sudah melewati Yaumul Mizan, hari pertimbangan, ternyata ada sekelompok hamba Allah itu belum bisa masuk ke surga dan juga tidak bisa dilempar ke neraka. Amalan mereka bisa kita katakan 50-50. Maka di ayat itu Allah menjelaskan dengan terjemahan bebasnya, ketika dihadapkan di penghuni surga, mereka saling kenal mengenal. Mungkin itu keluarganya, mungkin itu jamaah masjid sini, tetapi mereka belum bisa untuk segera masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang Al-A'raf ini yang ditempatkan Allah di antara neraka dan surga, bisa melihat neraka dan surga, ketika dihadapkan kepada penghuni neraka, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, mereka ketakutan, lalu kemudian berdoa kepada Allah, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya Allah, jangan engkau tempatkan kami ke dalam orang-orang yang zalim itu, ahli neraka itu. Allah memberikan rahmatnya, mereka diselamatkan. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, masih pengantarnya, ketika di lain ayat Allah menjelaskan di surat Al-Mulk, surat yang biasa kita baca di malam hari, mulai ayat 8, 9, 10, bagaimana dahsyatnya siksa neraka, sampai-sampai malaikat penjaga neraka itu ketakutan melihat dahsyatnya siksaan neraka. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, lebih terheran-heran lagi, malaikat penjaga neraka, ada sekelompok orang kafir datang ke neraka, sehingga penjaga neraka ini bertanya kepada mereka, Al-Muluk, di akhir Al-Muluk ayat 8 itu, alam ya'tikum nadhir, mengapa kamu sesat di sini? Apakah belum datang kepada engkau semuanya, kalian semua, seorang nadhir? Para mufassirin menyebutkan bahwa nadhir itu adalah nabi di waktu zaman Nabi, atau ulama yang lurus ketika setelah zaman Nabi. Mereka serempak menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna. Betul, sudah datang kepada Nabi, kepada kami seorang nabi, ulama yang menyampaikan kebenaran, fakadzabna, tetapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan kami katakan kepada mereka, itu otak-atik otakmu, tidak ada perintah Allah bahwa kamulah yang sesat sebenar-benarnya. Begitulah pengakuan ahli neraka pada saat itu. Di ayat berikutnya, mereka dengan penyesalan yang tiada berguna, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kita di dunia dulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh para ulama, kita tidak termasuk ke dalam penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semua
ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, dan akhirnya kita masuk ke surganya Allah. Lalu siapakah orang-orang yang selamat itu? Di antaranya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang dalam naungan Allah, terutama nanti di padang mahsyar. Di dalam hadis yang sangat panjang, bahwa ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, matahari berada di atas 1 mil di kepala kita, 1,5 kilo di atas kepala kita. Makanya kita merasa berkeringat, tetapi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah akan merasa diselamatkan oleh Allah. Siapakah mereka itu? Di antaranya adalah orang-orang yang selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Orang yang bisa khusyuk, ikhlas, tulus berdoa kepada Allah, tentu dia harus mengenal Allah, ma'rifatullah, harus mengenal Rasul dan risalah yang dibawanya. Bagaimana mungkin kita ikhlas, tulus, khusyuk berdoa kalau kita tidak mengenal Allah? Dan Allah mengenalkan dirinya dalam firman-firman-Nya. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, masih hangat dalam ingatan kita. 2 pekan lalu, Jumat yang lalu, di atas mimbar ini khotib menyampaikan betapa pentingnya kita ma'rifatullah itu, sehingga kita tidak salah meminta. Dan perlu saya kasih stressing jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan inilah yang membedakan kita ketika berdoa dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat-umat Nabi sebelum Rasulullah, ketika menghadapi kesulitan dan ujian dalam hidupnya, mereka tidak percaya diri untuk membangun hubungan baik dengan Allah. Mereka mengandalkan doa para nabinya. Kita mengenal misalnya bagaimana Nabi Isa alaihi salam dengan kaum Hawariyunnya, golongan setianya itu, ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya, mereka mengadukan kepada Nabi Isa. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Musa, terjemahan bebasnya, apakah Tuhanmu bisa mengirimkan hidangan? Bahasa sederhana kita, apakah Tuhanmu bisa menurunkan tumpeng dari langit? Kemudian Nabi Isa menjawab, qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian itu benar-benar beriman. Walaupun akhirnya kemudian Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ila akhir ayat. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya, 60 orang yang diajak naik ke atas bukit Tursina itu. Ketika menghadapi masalah, mereka datang ke Nabi Musa. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka tidak percaya diri untuk mohon kepada Allah. Wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk dikeluarkan kepada kita di tanah ini sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan.
Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika saya di awal khutbah tadi mengingatkan kita bahaya virus COVID-19 ini, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita semuanya, tetapi justru itulah karena umat Nabi Muhammad ini, Allah memerintahkan kepada umatnya untuk langsung berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Ud'uni astajibu lakum. Kita diperintahkan untuk langsung berdoa kepada Allah. Maka ketika para sahabat, tidak ada yang datang, wahai Rasulullah, doakan kami. Tidak ada. Mereka langsung berdoa kepada Allah. Walaupun ada di antara mereka para sahabat dalam sebuah riwayat yang sahih, karena ketika mereka datang, wahai Muhammad, apakah Tuhan kita itu dekat? Kami akan dengan suara lirih. Kalau Tuhanmu itu jauh, kami akan berteriak agar mendengar doa kami. Lalu turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ila akhir ayat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang selalu berzikir, berdoa kepada Allah, itulah orang yang diselamatkan, baik di dunia, lebih-lebih di hari akhir nanti. Yang kedua jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu orang yang ahli sedekah. Sedekah itu tidak perlu banyak, yang penting rutin. Orang yang ahli sedekah menyisihkan sebagian besar atau sebagian kecil dari rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, itu adalah termasuk orang-orang yang dalam naungan Allah, orang yang diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu buat yang mengeluarkan sedekah. Tetapi manfaat sedekah, perhatikan di sekeliling kita. Hari ini kita bisa beribadah dengan nyaman dan tenang, itu karena pemberdayaan yang baik yang dilakukan oleh takmir. Dikelola zakat, infak, dan sedekah jamaah sekalian. Kita ingin lama-lama di masjid ini, tapi khutbah nggak boleh panjang-panjang, karena nyamannya. Dan itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah berkat infak, sedekah jamaah sekalian. Begitu juga dengan pemberdayaan-pemberdayaan lain tentang zakat. Maka sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa orang yang gemar bersedekah tidak hanya menyelamatkan dirinya di akhirat nanti, tetapi juga mengangkat derajat kaum muslimin waktu di dunia ini. Jangan dilihat abu-abunya atau merah yang kita masukkan ke dalam kotak amal itu, tetapi lihatlah kedahsyatan ketika diberdayakan, ketika disinergikan, dikelola dengan baik oleh takmir, maka kita semua bisa menikmatinya. Bahkan saya dengar tadi ada hidangan di belakang sana. Kita tidak perlu memohon seperti kaumnya Nabi Isa, jatuhkanlah tumpeng dari langit. Sudah dilakukan dengan baik oleh takmir. Semua kita bisa mencicipinya. Tatkala kita bisa meningkatkan kualitas infak dan sedekah kita, manfaatnya juga akan semakin baik. Yang terakhir jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yaitu pemimpin yang adil. Kita sering mengartikannya secara sempit. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin kita. Kata lainnya adalah kontrak sosial. Tetapi sesungguhnya kita semua ini adalah pemimpin. Lihatlah surah Al-Maidah ayat 8. Belum lagi surah An-Nahl ayat 60. Biasanya khotib di akhir khutbahnya selalu mengingatkan kita,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu pesan penting untuk kita berbuat adil, baik kepada diri, keluarga, apalagi kepada umat ini. Mudah-mudahan sebenarnya masih banyak. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat, padang mahsyar. Bahkan nanti kita diselamatkan, tetapi waktu tidak memungkinkan itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah itu. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita mohon magfirahnya atas kelalaian kita selama ini. Kita mohon rahmatnya, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah sehingga bisa kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk bertakarub kepada Allah. Marilah kita berdoa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.